Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mutmainah Mardia. Kali ini saya akan membahas tentang chapter 1 dari buku International Relations Theory karya Mark V. Kauppi dan Paul R. Viotti. Nah, tujuan dari video ini adalah untuk memberikan pemahaman yang jelas tentang konsep-konsep dasar yang dibahas dalam chapter 1 buku ini. Kita akan melihat berbagai teori hubungan internasional dan bagaimana teori-teori ini membantu kita memahami dinamika global. Seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya, buku ini membahas berbagai aspek penting dalam teori hubungan internasional. Hubungan internasional atau HI sendiri mencakup hubungan antar negara serta aktor lain seperti organisasi internasional, perusahaan multinasional, dan kelompok teroris. Ini juga berfokus pada faktor internal suatu negara seperti lembaga, kelompok kepentingan, dan juga persepsi pemimpin. Topik-topik semacam itu tetap relevan di saat era globalisasi ini. Buku ini mendefinisikan HI adalah studi tentang interaksi antara negara dan aktor non-negara dalam sistem internasional. Sebelum mendefinisikan teori, terdapat 3 isu pre-teoritis yang menjadi konsep dalam mendefinisikan teori, yaitu epistemologi, metodologi, dan ontologi. Epistemologi merujuk pada cara kita mengetahui dunia. Alternatifnya termasuk konstruktivisme dan teori kritis. Dan positivisme adalah bagian dari epistemologi yang mendominasi teori HI. Dan positivisme ini didasarkan pada 4 asumsi, yaitu kesatuan ilmu, pembeda fakta dan nilai, regulitas di dunia sosial dan alam, serta validasi. Positivisme ini mendukung pengujian hipotesis formal dan pemodelan kausal. Selanjutnya, yang kedua adalah metodologi. Metodologi merujuk pada pendekatan dan teknik yang digunakan dalam menganalisis hubungan internasional, yang mungkin melibatkan metode kuantitatif dan kualitatif untuk menguji secara empiris hipotesis yang dihasilkan. Yang terakhir adalah ontologi. Ontologi adalah bagaimana cara kita memahami esensi dunia. James Rosnow menekankan pentingnya asumsi tentang tatanan mendasar. Kenneth Waltz dan realis melihat dunia ini sebagai arena persaingan antar negara, sementara kaum liberal dianggap salah informasi tentang harmoni. Strukturalis ekonomi berfokus pada eksploitasi dengan materialisme dialektis sebagai contoh dari ontologi Marxis. Tingkat optimisme ini juga terlihat di English School yang menggabungkan pengaruh realis dan liberal dalam menulis tentang masyarakat internasional. Ontologi mempengaruhi citra kita tentang hubungan internasional dan politik dunia, meskipun keduanya berbeda. Selanjutnya adalah definisi teori. Teori adalah cara untuk membuat dunia lebih mudah dipahami. Kemudian, peran teori dalam HI yaitu menjelaskan dan memprediksi perilaku aktor internasional serta membantu mengembangkan kebijakan luar negeri yang efektif. Teori membantu kita memahami dunia yang kompleks dan memberikan panduan praktis untuk tindakan yang lebih efektif. Dari definisi teori dan peran teori dalam hubungan internasional tersebut dapat dipahami bahwa definisi teori hubungan internasional adalah cara untuk memahami dan menganalisis fenomena dalam hubungan internasional. Selanjutnya, sejarah teori hubungan internasional. Sejarah teori hubungan internasional mencakup berbagai pemikiran yang berkembang dari zaman kuno hingga era modern. Pemikiran awal tentang HI berada dalam karyanya Thucydides yang menekankan kekuasaan dan kepentingan nasional. Di abad pertengahan dan Renaissance, HI dipengaruhi oleh kekuasaan gereja dan kerajaan dengan diplomasi dan perjanjian internasional yang mulai berkembang. Pada abad ke-18 dan ke-20, teori liberalisme muncul dan menekankan kerjasama internasional dan peran lembaga internasional. Lalu, Perang Dunia dan Perang Dingin. Kedua perang ini membawa dominasi realisme yang berfokus pada kekuasaan dan keamanan negara, serta munculnya neorealisme dan neoliberalisme. Dan yang terakhir adalah era modern. Terdapat beberapa teori seperti konstruktivisme yang menekankan peran ide, norma, dan identitas. Sementara teori kritis seperti Marxisme, feminisme, dan postkolonialisme menawarkan perspektif alternatif yang menentang pandangan tradisional tentang HI. Selanjutnya adalah tingkatan analisis dalam hubungan internasional. Dalam buku ini terdapat 4 tingkatan analisis dalam hubungan internasional, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah individu, menganalisis
pada peran pemimpin dan diplomat dalam kebijakan luar negeri. Kedua adalah kelompok yang menganalisis dengan melihat interaksi antar kelompok kecil yang mempengaruhi proses politik. Kemudian yang ketiga adalah negara. Analisis ini menekankan karakteristik internal negara seperti politik, ekonomi, dan budaya. Dan yang terakhir adalah sistem internasional yang menganalisis struktur dinamika sistem internasional termasuk distribusi kekuasaan dan norma-norma internasional. Aplikasi dalam teori hubungan internasional. Pengaplikasian teori yang relevan dengan kebijakan bertujuan untuk mengurangi kemungkinan perang atau membatasi perlombaan senjata. Membuat kebijakan menggunakan teori untuk membuat keputusan berdasarkan pemahaman tentang berbagai kemungkinan hasil. Kenneth Waltz menekankan bahwa teori yang baik tidak hanya menjelaskan hasil internasional, tetapi juga memberikan panduan untuk tindakan yang menghasilkan hasil yang diinginkan. Selanjutnya adalah perspektif alternatif dalam hubungan internasional. Buku ini juga mengidentifikasikan perspektif alternatif yang luas tentang hubungan internasional. Yang pertama adalah perspektif realisme. Jadi pada perspektif ini negara sebagai aktor utama dan berperilaku rasional, dan fokus utamanya yaitu isu-isu keamanan nasional. Kemudian ada liberalisme. Pada perspektif ini, dunia terdiri dari negara dan aktor non-negara seperti organisasi internasional dan individu, serta fokus utamanya adalah isu-isu politik ekonomi serta militer. Yang ketiga yaitu strukturalisme ekonomi. Perspektif ini menekankan kelas ekonomi dan struktur material serta mekanisme dominasi pasca kolonial yang mempertahankan status subordinat dunia ketiga. Nah, fokus perspektif ini yaitu pada sifat kapitalis dari struktur global. Dan yang terakhir adalah English School. Nah, perspektif ini melihat politik dalam masyarakat internasional yang mencakup kekuasaan, aturan, dan institusi, serta menggabungkan elemen realis dan liberal, dipengaruhi oleh empirisme, positivisme, dan konstruktivisme yang menghasilkan hasil yang diinginkan. Selanjutnya, pendekatan interpretatif dalam hubungan internasional. Nah, pendekatan interpretatif dalam hubungan internasional ini ada 4. Yang pertama yaitu konstruktivisme, di mana ide dan norma membentuk perilaku aktor internasional. Yang kedua yaitu teori kritis, menganalisis kekuasaan dan ketidakadilan dalam sistem internasional. Ketiga adalah postmodernisme, yang menentang asumsi dasar serta mengeksplorasi konstruksi sosial. Yang terakhir adalah pendekatan feminisme, yang menyorot pengaruh gender dalam hubungan internasional. Terakhir adalah teori normatif dalam hubungan internasional. Teori normatif dalam hubungan internasional membahas nilai-nilai, etika, dan prinsip-prinsip yang memandu perilaku aktor internasional. Teori ini berfokus pada pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang dianggap benar atau salah dalam politik internasional dan bagaimana aktor internasional seharusnya bertindak. Sekian penjelasan dari saya mengenai teori hubungan internasional dalam buku International Relation Theory karya Paul R. Viotti dan Mark V. Kauppi, dan sampai jumpa.